Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang di mini seminar Public Speaking and Presentation Skill. Wah, nggak nyangka ya, di LT hari ini, pagi ini udah sefull ini. Pastinya teman-teman semua udah excited kan buat dengerin mini seminar hari ini. Nah, sebelumnya aku pengen jelasin dulu tentang topik utama kita, itu tentang etika komunikasi dan keberlanjutan dalam dunia digital bagi generasi Z. Nah, cocok banget ya buat kalian semuanya di sini yang familiar dengan generasi Z. Nah, akan saya jelaskan rundown yang akan kita lakukan ke depannya. Itu ada ice breaking, ada speaker 1, speaker 2, speaker 3 yang akan menjelaskan topik-topik, dan yang terakhir ada perwakilan dari narasumber yang keren banget. Nanti bakal kita berikan pertanyaan. Nah, sebelumnya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Miss Renata Tirta selaku dosen public speaking, dan yang hadirin semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di seminar pagi hari ini. Seperti kata pepatah, yang di seminar-seminar lain juga seperti kata pepatah ini, tak kenal maka tak sayang, karena kalian sayang sama gua. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelson Nathan Kurniawan sebagai MC pada hari ini. Sebelum kita mulai nih ke rangkaian acaranya, saya mau kita semua untuk refreshing diri, mengolah pikiran. Kita mau main ice breaking. Nah, sedikit penjelasan ice breakingnya mudah aja ya teman-teman. Pastinya kalian udah tahu ini ya lumayan viral lah ya ice breakingnya. Kita bakal tebak lagu dari stiker atau emoji. Boleh ditampilin ini kalian. Nih kan udah saya tampilin, jadi nanti saya hitung 1 sampai 3. Yang cepat boleh langsung tunjuk tangan ya teman-teman ya. Oke, udah dilihat, udah dapet jawabannya? Udah. Wih, oke, 1, 2, 3. Oke, yang cepat, ini namanya siapa? Namanya Prisya. Udah tahu jawabannya ini? Boleh kasih tahu, spill dong jawabannya. Stay tuned. Benar, yakin, stay tuned. Oke, coba survei membuktikan apakah benar stay tuned? Benar banget, Eca Precia. Nah, kita mulai lagi ya, game kedua. Ini ada tebak lagu lagi dari Emot. Yang bakal lebih susah. Ini level kedua. Boleh ditebak ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oh, cuman 1 orang. Kakak ilmunya tinggi ya dalam dunia perlaguan ya. Boleh di-spill kakak, jawabannya apa? Kau suka, aku suka. Kau suka? Coba ya, survei membuktikan. Betul banget. Emang kakaknya terlalu Gen Z ya buat viral di sosial media ya teman-teman ya. Bener banget jawabannya, kau suka, aku suka. Kakak suka sama aku? Oke, udah untuk ice breakingnya. Sebelum kita mulai, karena kita udah bersemangat ya, kita udah ngelakuin ice breaking, kita udah mengolah pikiran dan merefreshing diri. Jadi kita panggilkan Kenneth Jonathan Wi sebagai moderator pada seminar mini hari ini. Oke, halo semuanya, izinkan saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Kenneth Jonathan Wi. Jadi hari ini sebelum tadi kita udah ice breaking ya teman-teman. Sekarang kita akan langsung masuk ke inti dari mini seminar kita hari ini. Kita membawa beberapa speaker nih, hari ini ada 4 speaker dan 1 tamu spesial nih pastinya yang keempat nih. Oke, langsung saja kita mulai ke speaker yang pertama. Kita panggilkan Sharon Valerina. Boleh di next slide dulu. Nah, jadi hari ini kita semua akan membahas tentang etika komunikasi dalam keberlanjutan dalam dunia digital bagi Gen Z. Jadi kita semua di sini kayaknya kalau dilihat-lihat ini yang hadir semuanya Gen Z, atau mungkin ada permisi Bapak satu boleh mendengarkan ya biar lebih tahu gimana sih Gen Z itu ya Pak. Oke, kita sebagai Gen Z pasti kita udah nggak asing lagi nih dengan yang namanya media sosial. Kita setiap hari pasti menggunakan media sosial dan juga kita aktif dalam menggunakan media sosial, kayak kita ngupload konten, ngupload foto, dan yang lain-lain. Boleh di next slide? Nah, jadi hari ini kita bakal
ngebahas tentang etika komunikasi kreator di media sosial dengan menjadi kreator yang jujur, bertanggung jawab, dan sadar nilai. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Syara Valerina. Jadi semoga yang saya sampaikan bisa dimengerti. Boleh di next slide? Nah, yang pertama aku bakal nyampain tentang subtopik, yaitu menyebarkan pesan tanpa hoax, tentang menggunakan literasi digital sebagai dasar komunikasi etis. Jadi di dunia sekarang ini tuh media sosial tuh bukan hanya sebagai platform untuk kita mencari hiburan atau mencari kesenangan, tapi sekarang ini kayaknya kebanyakan Gen Z itu udah mulai menggunakan media sosial sebagai platform dalam mencari sumber informasi. Boleh di next dulu? Nah, seperti media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan juga yang lainnya, kita tuh di situ bisa mencari berbagai informasi. Contohnya nih, kayak di Instagram, pasti kebanyakan pada tahu nih, akun Volkatif dan juga CTD Insider. Ada yang udah pada tahu? Nah, di akun-akun tersebut kan menyediakan banyak sekali informasi dan juga berita-berita terkini. Jadi, media sosial ini bisa kita gunakan sebagai sumber informasi. Nah, kita ini sebagai pengguna media sosial, pastinya kita pernah nih sekedar mengupload foto, mengupload lagu, atau mengupload informasi-informasi yang ya mungkin buat teman-teman, tapi dengan kita mengupload informasi dan foto-foto itu tuh kita udah menjadi salah satu konten kreator loh. Dan ternyata sebagai konten kreator ini kita tuh punya peran besar, yaitu membentuk opini publik dan juga menyebarkan informasi. Boleh di next slide? Tapi sayangnya dalam membangun opini publik dan menyebarkan informasi, kita tuh punya tantangan yang sangat amat berat dan penting, yaitu hoax dan misinformasi. Ini aku ada kasih contoh beberapa konten kreator yang menggunakan hoax dalam kontennya dan mereka mendapatkan hukuman. Di sini juga aku dapat data dari Kominfo bahwa dari periode Agustus 2018 sampai dengan Juni 2023 itu ditemukan ada sebanyak 11.700 hoax yang ada di platform-platform media sosial yang ada di Indonesia. Boleh di next slide? Dan ternyata tuh dalam hoax itu kita tuh mungkin ada konten kreator yang tidak sengaja mengupload konten yang tidak ada datanya atau tidak diverifikasi. Nah, dengan mengupload konten seperti itu, ternyata konten kreator itu udah menjadi bagian dalam penyebaran hoax yang bisa menimbulkan adanya konflik dan juga memicu diskriminasi. Maka dari itu, untuk menghindari adanya pengunggahan konten hoax, kita harus belajar yang namanya literasi digital. Di mana literasi digital ini tuh bukan hanya sebagai bagaimana kita belajar dalam menggunakan media sosial atau belajar dalam mengunggah konten, tapi literasi digital ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk menilai kebenaran dan juga kredibilitas informasi. Lalu memahami konteks sosial, politik, dan budaya dari konten dan mengenali disinformasi, bias, framing, atau deep facts. Nah, ini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa sumber yang kita upload itu ada datanya atau enggak sih. Pertama di sini ada Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, lalu ada Fact by Google, dan juga ada Cek Fakta. Jadi sebagai pengupload konten yang baik, kita diusahakan untuk benar-benar mengetahui apa konten atau informasi yang kita upload itu benar-benar sudah sesuai data atau belum, karena jika kita mengupload konten yang ternyata berisi hoax itu bisa berdampak besar bagi masyarakat. Next. Yang kedua, ini aku akan membahas tentang menghindari clickbait berlebihan, yaitu mengutamakan kejujuran dalam membangun keterlibatan audiens. Pasti kita semua udah pernah nih, mungkin ada beberapa kita yang ketipu sama clickbait yang kayak menyesatkan. Misalkan 10 contoh diet atau 10 cara mendapatkan pacar. Pas diklik isinya bukan itu. Nah, itu kan kayak kita jadi merasa tertipu dan juga merasa wah kita di prank nih. Ternyata isi kontennya itu nggak sesuai sama judul yang kita baca. Boleh di next? Nah, ini contoh clickbait yang sering banget kita temuin di media sosial. Boleh di next? Nah, kenapa sih banyak banget konten kreator yang masih menggunakan clickbait ini? Padahal mungkin ini bisa menyesatkan audiens. Nah, yang pertama itu karena ada tekanan besar untuk mendapatkan engagement yang tinggi. Contohnya kayak mendapatkan like, views, dan juga share. Lalu yang kedua adalah tuntutan monetisasi dari platform digital. Seperti yang kita tahu, platform digital seperti Instagram dan juga TikTok itu membuat para konten kreator itu berlomba-lomba untuk menaikkan traffic sebagai penghasilan. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan eksistensi atau popularitas instan. Kayak kita tahu ada beberapa konten kreator yang
tidak mempedulikan integritas mereka demi mendapatkan popularitas. Nah, sebenarnya clickbait kayak gini tuh bisa berdampak negatif loh bagi konten kreator. Karena apa? Jika kita menggunakan judul yang menipu audiens, kita bisa kehilangan kepercayaan mereka dan kredibilitas dari mereka. Jadi mereka udah nggak suka lagi sama konten kita, atau kita bisa mendapatkan bounce effect, kayak sekedar mereka klik terus ternyata pas isinya bukan itu, mereka langsung keluar lagi. Nah, itu tuh merugikan para konten kreator. Tapi ternyata ada beberapa hal yang bisa dilakukan konten kreator untuk membuat judul yang menarik tanpa menyesatkan audiens. Yang pertama itu judul yang informatif dan sesuai dengan isi konten. Lalu yang kedua itu mengunggah secara emosional namun tetap faktual. Nah, ini tuh biar audiens itu tetap terhibur dan tetap tertarik melihat konten yang kita buat. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan konteksnya secara transparan dalam video. Jadi demi mendapatkan audiens yang banyak dan juga mendapatkan views yang menarik, kita tuh nggak harus ngebohongin audiens loh. Ternyata kita bisa juga melakukan hal-hal seperti ini. Boleh di next? Nah, ini aku ada salah satu contoh. Ini salah satu YouTuber favorit aku, yaitu Ria SW. Dia nih setiap bikin video itu tuh dia menggunakan judul yang sesuai dengan isi videonya, seperti jajanan di kampus, gorengan favorit, dan isi videonya itu benar-benar menunjukkan bahwa dia melakukan hal-hal tersebut. Jadi ketika saya menonton videonya, saya tidak merasa tertipu dan malah saya tertarik untuk melihat video-video yang lainnya. Begitu. Boleh di next? Yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah menjadi kreator yang peka dan bertanggung jawab terhadap isu sensitif dan sosial. Karena sebagai konten kreator itu kita nggak bertugas sebagai menjadi penghibur atau memberikan informasi saja, tapi sebagai konten kreator kita juga harus bertanggung jawab dan juga peka terhadap isu-isu sensitif dan sosial di sekitar kita. Boleh di next? Nah, ini ada beberapa isu sensitif yang sebenarnya boleh dibahas, cuman kalau misalkan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita bicarakan, lebih baik jangan. Karena apa? Jika kita tidak sesuai membahas isu ini, itu bisa menyebabkan kesalahpahaman publik. Isu sensitif ini misalnya ada kesehatan mental, sosial, kemiskinan, politik, agama, dan juga diskriminasi. Nah, kalau mau ngebahas ini, boleh-boleh aja sih, tapi dengan cara apa sih? Yang pertama itu menggunakan bahasa yang empatik, yang kedua dengan cara benar-benar mengenali isu yang akan kita bahas, dan yang ketiga itu dengan cara menghadirkan narasumber atau ahli yang memang mengalami masalah tersebut. Jadi tidak ada yang namanya kesalahpahaman atau kita sok tahu lah dalam mengupload konten tersebut. Nah, ini ada dua contoh yang aku dapat, yaitu Najwa Shihab, di mana dia itu membahas tentang isu politik dan dia memang mendatangkan langsung pakar politik, yaitu salah satunya DPR. Lalu ini Denny Sumargo, di sini dia ada mengunggah konten bagaimana menjadi parenting yang baik dan psikolog. Nah, di sini dia juga mengundang seorang dokter yang memang pakar di bidang tersebut. Nah, dalam membuat konten ini tuh seorang konten kreator tidak boleh mengambil atau memanfaatkan kesedihan ataupun kesengsaraan seseorang demi konten, tapi konten kreator harus bisa menjadi dampak dan mengajak orang-orang untuk positif terhadap isu sosial. Nah, jadi di sini etika komunikasi bukan hanya soal apa yang kita sampaikan, tapi juga bagaimana menyampaikannya dengan hormat dan penuh tanggung jawab. Jadi kesimpulannya, untuk menjadi konten kreator yang baik, kita harus jujur, bertanggung jawab, dan juga peka terhadap isu sosial. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Sharon Valerina untuk topik-topik yang sudah dibawakan. Oke, untuk topik yang kedua kita ada speaker yang pastinya nggak kalah kerennya juga dari speaker yang pertama. Dia akan membawakan topik etika dalam menjaga keberlanjutan identitas dan karya digital. Langsung saja kita panggil speakernya, Jessica Victoria. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga Miss Renata. Sebelumnya aku ingin berterima kasih atas kesempatannya hari ini aku dapat berbicara di depan. Sebelum aku membahas tema utama yang aku bawakan ini, aku ingin kita sekedar membahas tentang era digital. Di mana era digital itu sekarang berkembang sangat pesat. Kita udah bukan lagi dituntut untuk segera berkarya ataupun berinovasi. Di sini kita harus dalam menjaga dan juga mengembangkan identitas kita secara konsisten. Mau kita sebagai individu, sebagai content creator ataupun pemilik brand, di sini kita harus tahu bahwa apa yang sudah kita share di ruang digital itu merupakan apa yang kita tanam dari diri kita. Maka dari itu, perkenalkan, nama aku Jessica Victoria dan hari ini aku akan membawakan
tema yang mungkin relevan ya teman-teman, yaitu tentang etika dalam menjaga keberlanjutan, identitas, dan juga karya digital. Boleh next slide? Oke, kita langsung masuk ke topik penting yang pertama, yaitu evaluasi personal branding, yaitu kita harus beradaptasi dengan etis tanpa mengorbankan nilai-nilai pribadi kita. Yang kita ketahui, perubahan tren di sini sangat cepat, apalagi kayak audiensnya berkembang, bahkan sampai algoritmanya juga bertransformasi. Maka dari itu, personal branding di sini juga dibutuhkan. Maka kita memiliki ada 3 prinsip etis yang harus dilakukan. Bisa di next. Yang pertama itu konsistensi nilai diri. Di sini kita harus bisa berpegang teguh pada diri kita sendiri, di mana kita percaya bahwa perubahan memang sangat penting. Tapi lebih penting lagi, jangan sampai jati diri kita hilang sepenuhnya. Justru konsisten itu yang membuat kita bertahan di era arus perubahan yang seperti ini. Kedua itu kejujuran terhadap diri sendiri. Kita harus menampilkan diri kita tuh secara otentik kepada audiens kita, di mana secara kejujuran itu kita bisa mengambil kepercayaan audiens terhadap konten-konten yang kita buat. Terus yang ketiga itu kesadaran akan dampaknya. Pastinya jika kita mengalami perubahan identitas ataupun perubahan isi pesan, itu pasti ada dampaknya, yaitu mengubah persepsi atau kepercayaan audiens terhadap kita. Maka dari itu, saat kita ingin mengikuti tren, kita harus bisa nih memfilter nilai-nilai pribadi kita. Jangan sampai audiens kita juga ikut berubah mengikuti tren yang lainnya. Next. Di sini aku ngambil contoh Maudy Ayunda. Siapa sih yang nggak tahu Maudy Ayunda? Jadi dia adalah content creator yang mungkin kontennya itu fokus kepada educational dan juga inspirational. Tapi semenjak menikah, dia ini agak mengambil isu yang berbeda. Mungkin sekarang lebih membahas tentang pernikahan, lalu juga ada kekeluargaan dan juga kesehatan mental. Tapi notes yang perlu kita ketahui, dia ini tetap memegang prinsip teguh yang dia sudah tanam sejak awal, yaitu dengan menyampaikannya secara integritas dan juga intelektual. Next, aku akan masuk ke poin penting yang kedua. Next slide. Di sini aku masuk ke rebranding dan juga eksplorasi konten, di mana kita harus bisa mengkomunikasikan nih perubahan yang kita buat secara jujur dan juga transparan. Mungkin kita pernah merasakan saat kita membuat konten udah kayaknya udah bukan presentasiin diri kita lagi deh. Nah, itu mungkin udah waktunya kita membuat rebranding kepada diri kita sendiri. Namun rebranding di sini itu bukan hanya mengubah tampilan ataupun estetika. Di sini justru memberitahu kepada audiens diri kita yang sebenarnya dan lebih real. Lalu ada 3 cara atau tips yang bisa aku bagikan. Boleh di next. Ini ada tips untuk tetap etis saat melakukan rebranding. Yang pertama itu melibatkan audiens sejak awal. Kita harus bisa menceritakan nih kepada audiens kita saat kita ingin mempertimbangkan adanya perubahan-perubahan yang ingin kita ambil. Lalu yang kedua, kita harus mengkomunikasikan alasan perubahan dengan jelas, dengan menceritakan latar belakang rebranding yang kita lakukan, lalu juga menceritakan alasan perubahan, itu akan justru membangkitkan kepercayaan audiens kepada kita, asalkan alasannya masih manusiawi. Mungkin contohnya saat kita mengalami fase perubahan ataupun kita mendapati hal-hal lebih menarik dan relevan, itu bisa kita ceritakan secara transparan kepada audiens kita. Dan yang ketiga itu tetap terhubung dengan identitas sebelumnya. Ini sih yang paling penting. Kita nggak boleh meninggalkan jati diri kita yang sudah kita tanam sebelumnya. Karena justru ini merupakan proses dan juga perubahan agar audiens melihat versi diri kita yang lebih real. Next. Contohnya aku mengambil dari Tia Dika. Dia ini adalah seorang komika dan juga penulis komedi. Pasti semua orang tahu kan. Tapi mungkin sekarang isu yang mungkin dia diangkat sebagai content creator itu kadang berubah. Bisa tentang kekeluargaan, produktivitas. Dan tapi dia bagusnya itu dia memberitahu kepada audiens bahwa fase perubahannya ini real, yaitu semenjak menikah dan juga mempunyai anak. Tapi saat audiens merasa terlibat, saat Raditya Dika itu memberitahu apa saja yang dia lakukan dan apa yang dirasakan saat melakukan rebranding ini, maka audiens merasa tetap terhubung dengan Raditya Dika. Next, aku masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang kolaborasi, di mana kita harus bisa menjalin kolaborasi ini secara etis dan juga berkelanjutan. Di dalam dunia kreatif digital, kolaborasi itu merupakan step penting atau hal pertama yang bisa dilakukan untuk memperluas jangkauan dan juga memperkuat dampak-dampaknya. Ada 3 cara yang bisa aku lakukan untuk menjalin kolaborasi yang aman dan sukses. Boleh di next? Oke, yang pertama, cari partner yang sejalan. Ini paling penting sih. Jadi saat kita ingin berkolaborasi dengan aman dan juga baik, kita harus cari partner yang sesuai dengan visi dan misi kita. Dengan begitu, kita harus memanfaatkan sinergi nilai dibandingkan sinergi konten kita. Di sini juga kita mungkin lebih memanfaatkan integritas dibandingkan popularitas.
Yang kedua, transparansi sejak awal. Ini juga nggak kalah penting. Di sini kita harus mendiskusikan peran, tanggung jawab, dan pekerjaan itu dari awal dan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu yang ketiga itu menghargai kontribusi secara setara. Kita harus mengapresiasi setiap pekerjaan dilakukan oleh partner kita ataupun kita sendiri. Karena mau itu pekerjaan besar ataupun kecil, mereka harus merasa berasa diakui dan juga dihargai. Next. Next. Sorry, ada kesalahan teknis sedikit. Jadi ini contoh yang akan aku share terakhir, yaitu tentang kampanye global Love Myself, dimana ini kolaborasi yang sukses antara BTS dengan UNICEF, dimana mereka memberitahu kepada khalayak yaitu untuk pengajuan adanya penolakan kekerasan antara anak dan juga remaja. Di sini kolaborasi ini secara etis dan berkelanjutan karena BTS ini bukan hanya menjadi wajah dari kampanye ini, tapi juga dia ikut turun ke lapangan, yaitu dengan melakukan bikin konten edukatif dan juga melakukan speech di beberapa forum seperti PBB. Maka dari itu kolaborasi ini bisa dibuat secara etis dan juga berdampak sampai sekarang. Nah teman-teman, dari 3 poin penting tadi penting banget untuk kita itu menjaga niat baik kita. Karena di tengah perubahan tren seperti ini, apalagi yang bisa kita pegang selain nilai-nilai dan prinsip yang sudah kita tanam. Maka dari itu semoga apa yang aku share hari ini bisa kita jadikan refleksi dan juga bagian dari perjalanan kita di era digital seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, thank you JJ buat materi yang sudah disampaikan. Oke, habis ini kita masih ada satu speaker terakhir tentang materi nih. Materi yang bakal dibawakan speaker ini pasti gak kalah kerennya dari 2 speaker yang barusan berbicara. Yang ini pastinya bisa lebih keren nih. Langsung saja kita panggil Sinar Derajat. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Sinar Derajat Marta. Jadi kali ini kita akan membahas etika produksi konten digital sebagai tanggung jawab sosial. Nah, pada era digital saat ini, orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi content creator ataupun influencer. Tetapi mereka tidak mementingkan isi konten mereka, baik itu negatif ataupun positif. Karena orang hanya mementingkan sekedar keviralitasan saja dan tidak memikirkan tentang isi produksi kontennya. Oke, boleh di next. Nah, untuk yang pertama itu ada menghindari eksploitasi isu viral, menjaga sensitivitas dalam produksi konten. Nah, jadi dalam hal ini kita harus menghindari untuk memanfaatkan isu-isu yang sensitif ataupun isu-isu yang negatif, dan kita harus membuat konten yang positif, tidak hanya demi views ataupun demi penonton, tetapi kita harus pahami kalau misalkan video kita itu dapat mempengaruhi pikiran penonton, dan kita harus menunjukkan keempatian dalam menjanjikan informasi di setiap konten kita. Nah, kita ambil contoh di sini ada Winston Renaldi, seorang konten kreator YouTuber gitu. Dia memiliki 2 kasus. Yang pertama itu dia memakai seragam pemuda Pancasila yang dia kayak mengolok-olok pemuda Pancasila itu. Dan yang kedua itu dia memakai kostum Paus Fransiskus dan dia mengolok-oloknya sehingga orang berbondong-bondong untuk membenci akun dia. Boleh di next. Yang kedua itu ada membuat konten dengan empati, mengedepankan dampak positif daripada sekedar viralitas. Nah, yang pertama kita harus pahami penonton kita itu siapa dan mereka bisa terpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Dan yang kedua, buat konten yang dapat membangun, bukan menjatuhkan suatu pihak. Yang ketiga itu ada keviralan positif itu cenderung berlangsung lebih lama daripada hanya viral sekedar isu negatif saja. Nah, kita bisa ambil contoh di sini ada Pandawara.
merupakan sebuah grup konten kreator di TikTok yang berisi tentang bersih-bersih lingkungan atau sungai ataupun pantai. Dan konten yang paling berkesan itu merupakan konten pembersihan pantai yang dimana dia mengajak followers-followersnya untuk membersihkan pantai, dan followersnya pun turut serta ikut membantu dalam hal itu. Dan pantai yang tadinya salah satu pantai terkotor menjadi pantai terbersih sekarang. Boleh di next. Yang ketiga ada bertanggung jawab atas narasi yang dibangun. Konten bukan hanya karya tapi juga warisan digital. Nah, setiap konten itu dapat membentuk opini publik dan membentuk persepsi publik. Dan narasi yang salah dapat mempengaruhi pikiran masyarakat dalam menontonnya. Dan kita harus membangun narasi yang bermanfaat, tidak hanya narasi yang tidak bermanfaat, dan harus objektif. Boleh di next. Saya mengambil contoh Code Blue pada kasus ini, yang dimana dia membuat sebuah konten dengan narasi bahwa Claremont memberikan kue yang berjamur kepada panti asuhan. Tetapi informasi tersebut tidak benar adanya, dan Claremont pun sampai memiliki kerugian sekitar 5 miliar. Dan juga dia tidak mencari tahu bahwa itu informasi palsu atau tidak. Dia langsung membuat konten hanya sekedar viralitas saja. Nah, pada era digital ini kita tidak boleh berbondong-bondong hanya untuk viralitas saja, tetapi kita harus memikirkan isi konten agar tidak hanya kosong saja dan harus bermanfaat dan positif untuk masyarakat agar masa depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, thank you Sinar buat materi yang sudah disampaikan mengenai etika produksi konten digital sebagai tanggung jawab sosial. Oke, abis ini kita ada talk show nih dengan salah satu konten kreator langsung yang menurut saya sih sangat terkenal. Pasti kebanyakan dari kalian juga pasti tahu siapa dia sih. Oke, langsung saja kita perkenalkan orangnya. Next slide. Ko Samuel Fernantio, silakan Ko. Halo semuanya. Oke, kok kita sambil duduk aja kali ya talk show-nya. Oke, gimana kok kabarnya? Baik. Oke kok, kalau boleh tahu boleh perkenalan dikit dong ke penonton. Kira-kira siapa sih Koko gitu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Samuel Frantio. Jadi aku suka bikin video di TikTok dan di Instagram. Hehe. Halo kenal. Kira-kira kok dari kapan sih Koko bikin konten TikTok sampai viral gitu, kapan kok? Aku mulai itu dari sekitar Maret sama April 2020 gitu. Terus aku 2020 April tuh lebih ke kayak mulai ketemu lah brandingannya gitu kan, kayak bikin konten yang kayak gini gitu. Pas zaman Covid ya kok? Memang pas zaman Covid itu zaman-zamannya orang bikin konten atau gimana sih kok? Nah itu memang April itu emang zaman orang tuh tahu kalau TikTok tuh aplikasi yang seru gitu loh. Karena sebelumnya kan branding TikTok kan kayak bener-bener yang kayak jamet gitu kan. Jadi eranya jamet, terus pindah ke era kayak dulu aplikasinya Vines. Kalau orang tahu Vines itu Musical.ly gitu ya. Musical.ly kan dibeli kan TikTok kan. Jadi kayak orang-orang tahu ternyata TikTok tuh bukan jamet lagi, tapi video-video orang kayak bisa salurin idenya, salurin kontennya. Di situ aku jadi kayak terinspirasi karena aku dulu sebelumnya juga suka bikin video kan. Jadi kayak pas nemu aplikasi TikTok ini, ternyata beda ya gitu. Akhirnya kayak, wah ini ladang yang bagus nih buat aku taruh video aku. Oh, oke. Kira-kira kok kalau di TikTok tuh bikin konten kayak gimana sih kok kalau boleh tahu? Kontennya konten bocah ya guys ya. Jadi aku emang ngincernya tuh sebenarnya kayak emang buat anak-anak. Karena aku jadi sebenarnya motivasi awal aku bikin video tuh sebenarnya aku pengen ya kayak positif banget lah gitu. Pengen menggantikan tontonan bocil-bocil gitu. Karena aku melihat bocil-bocil tuh nontonnya video-video yang kayak nggak bener. Bahkan ada sepupu aku aja tuh bisa ngomong kasar tuh ya dari nontonin orang gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa kayaknya
aku harus bikin video yang emang maksudnya kayak orang-orang bocil-bocil tuh suka, bocil-bocil tuh enjoy nontonnya, tapi dia juga kayak terbangun juga gitu loh dari segi kreativitasnya, dan juga bukan kayak terpengaruh dalam bahasa yang kotor. Jadi selama aku bikin video aku nggak pernah pakai bahasa-bahasa kotor gitu. Oh, jadi kayak lebih ke pendidikan gitu ya kok ya videonya, edukatif. Sebenarnya nggak edukatif, tapi lebih ke kayak emang videonya tuh kreatif aja gitu, lucu gitu, secara komedi, secara sketch gitu. Jadi kayak emang tapi emang ditargetkan yang sebenarnya buat bocil. Gitu. Oh, oke. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama kok ya. Oke kok. Nah kok, ini di tengah dunia media sosial yang serba cepat nih kok, dan penuh ekspektasi, bagaimana cara Koko nih menjaga diri agar tidak terjebak dalam tekanan sosial? Jadi pertanyaan itu apa? Kayak menjaga diri Koko dari haters gitu kok. Oh, itu sebenarnya harus dekat sama Tuhan ya biasanya. Kita harus mendekatkan diri sama Tuhan itu pokoknya. Ya selain itu ya sebenarnya kayak ya nggak usah dipeduli aja sih. Karena kan kayak jujur sebenarnya aku kayak nggak merasa ada banyak haters ya, walaupun haters itu pasti ada gitu loh, kayak ini kontennya cringe banget. Cuman aku kayak bodo amat gitu loh. Karena aku merasa kayak ya emang konten aku cringe gitu loh. Jadi emang aku ngerasa konten aku cringe ya kan. Jadi emang udah merasa gitu loh. duluan ya kok. Iya, kecuali emang aku nggak ngerasa konten aku cringe, terus mereka bilang cringe, aku baru kayak ini emang pandangan aku yang salah atau mereka yang salah gitu loh. Tapi emang konten yang aku buat tuh emang aku ngeliat sendiri cringe gitu loh. Tapi aku ngerasa aku menemukan itu lucu gitu loh, karena aku mengambil perspektif seorang bocah gitu. Kayak kalau bocah-bocah ngeliat video aku harusnya ketawa nih gitu loh. Jadi emang bukan targetnya bukan buat lu gitu loh. Jadi kayak lu ngapain ngeliat punya gua, emang itu buat bocil gitu. Oke. Tapi idenya itu datangnya dari mana sih kok? Kalau boleh tahu kayak ide yang kepikiran buat bikin kayak konten bocah gitu kok. Idenya biasa kalau misalnya lagi berak gitu. Lagi berak tuh biasa ide tuh suka muncul gitu. Biasa kalau lagi mandi kayak gitulah. Cuman kadang emang ide tuh suka nggak masuk akal munculnya. Jadi kayak aku nggak mesti aku lagi mikirin dia apa, itu kan nggak perlu. Tapi kalau misalkan kita lagi relax, lagi tidur gitu, misalnya lagi tidur, tiba-tiba lucu nih idenya nih, bikin joget statue tapi dibikin adu-aduan gitu, itu lucu. Itu tiba-tiba muncul gitu. Oh, jadi idenya langsung muncul aja di otak lo. Iya benar. Tapi kamar mandi memang tempat paling inspiratif. Jangan, emang benar-benar ide kreatif tuh muncul di kamar mandi gitu. Kayak misalnya lagi gini tuh tiba-tiba lagi ngendet tiba-tiba muncul gitu. Oke kok. Benar banget. Oke, kalau ini kita masuk ke pertanyaan yang kedua kok. Nih, Koko punya batasan nggak sih kayak apa yang bisa diupload di konten atau enggak, kayak apa yang pribadi atau yang enggak gitu, kayak Bener. misalnya pacaran gitu kok. Oh, lagi nggak ada ya? Oh, lagi nggak ada, Oke. single guys. Jadi batas itu kayak tadi ya, yang tadi aku bilang kayak aku menghindari kayak kata-kata kasar, menghindari kata-kata yang nggak baik, menghindari konten-konten yang mengarah pada hal-hal negatif gitu. Karena yang nonton aku bocah, aku tahu gitu loh, dan aku nggak mau meracuni bocah-bocah supaya ayo apa gitu. Apalagi kayak misalkan kayak konten-konten yang kayak berbau soal uang gitu loh. Aku rasa kayak misalkan kalau misalkan uang tuh itu sangat berpengaruh sama bocah-bocah. Kalau misalkan kita lihat konten-konten sekarang semua kayak misalkan aku didatengin sama orang. Bahkan aku nggak pernah bikin konten soal duit ya. Tapi orang-orang datang ke aku minta, "Kak, iPhone nih." Orang gua kagak pernah bagi-bagi terus minta gua iPhone gitu loh. Orang gua aja susah agak ini lagi kere juga nih. Dia minta gua iPhone. Jadi kayak gitu. Jadi aku selalu kasih batasan kayak soal topiknya tuh selalu hal-hal yang kayak aku kalau bisa positif aja gitu loh. Jadi nggak yang kayak konten-konten flexing kayak yang sebelah gitu ya kok. Oh iya, jangan, kita nggak menyinggung sebelah ya. Kita nggak menyinggung sebelah ya kok. Gitu. Kok tapi mau tanya deh kok, ini yang ide-ide kayak yang anak kecil itu kayak ada hubungannya sama Koko atau enggak sih kok? Ada banget. Jadi kayak aku tuh dulu emang terinspirasi banget sama konten-konten sketch gitu, kayak konten-konten yang meme gitu. Karena aku emang anaknya meme banget gitu. Jadi kayak aku suka banget bikin video yang kayak emang kalau aku nonton sendiri tuh lucu gitu. Jadi kayak aku makanya itu yang motivasi aku bikin video, karena aku tahu kalau misalkan aku nonton ini lucu gitu. Jadi kayak ketika aku tahu hal itu, aku jadi kayak aku pengen bikin video-video lucu gitu loh gitu. Jadi kayak memotivasi diri aja ya kok ya? Iya benar. Oh, jadi kok kan termotivasi dengan video-video kau sendiri gitu? Iya. Jadi kalau aku buntu ini sebenarnya aku nonton video aku sendiri gitu. Oh, emang agak lain ya guys ya. Oke, kok kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih kok ya. Oke. Kok ini pas Koko nih kalau udah lagi menghadapi, kok pernah nggak sih ada terkena masalah gitu sama influencer lain? Gak pernah. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah. Oh karena Tuhan ya kok ya? Iya, itu pasti guys. Oke, jadi kok pernah nggak sih ngalamin kayak tekanan atau tekanan sosial nih kok, kayak kok kena hate gitu terus kok jadi mentalnya jadi down?
sebenarnya kalau kena hate tuh nggak pernah, tapi lebih ke kena apa ya, kayak pressure aja gitu loh. Karena aku kan ya lagi kuliah juga gitu loh, lagi kuliah, lagi sibuk, lagi padat. Nah itu membuat aku kayak ke pressure sama orang-orang yang content creator lain gitu. Jadi kayak bukan ke hate tapi ke pressure karena mereka tuh konsisten banget. Sedangkan aku kayak kadang ada. Jadi kayak itu yang bikin aku kayak aduh aku pengen bisa konsisten juga sama mereka gitu loh. Aku ngeliat hasil mereka tuh bagus-bagus. Maksudnya kayak mereka udah berkembang banget, udah kelihatan kayak angkanya juga udah kelihatan dampaknya juga gitu kayak teman aku gitu. Nah aku kayak jadi kayak mereka tuh konsisten banget, sedangkan aku masih kuliah dan aku kayak susah untuk keep up kayak the pace gitu loh sama mereka. Jadi kayak aku bener-bener sebenarnya pergumulan di situ, kayak aku pengen bisa all in, tapi di satu sisi ada hal yang menarik aku untuk gak bisa all in. Oh, tapi kamu merasa tertantang gak sih kalau kayak gitu? Nah itu sebenarnya bikin tertantang, cuman di satu sisi ya bikin meninggoy juga ya, karena emang capek banget gitu loh. Iya, capek. Bener-bener gak bisa, kita gak bisa bener-bener fokus ini sama fokus ini. Jadi kayak emang kadang fokusin sini satu, ketika liburan aku fokusin konten, ketika nggak liburan aku fokusin sini, tapi ini tetap di handle dikit-dikit ketika post. Tapi kok ada tips and trick gak sih cara ngebagi-baginya gitu kan? Sebenarnya kalau kebagi tuh kita pasangin deadline. Kalau aku mainnya pasangin deadline. Jadi kayak misalkan aku lagi kuliah nih, aku ada kerjaan gitu. Oke udah aku pasangin, berarti ketika aku mau bikin video aku harus pasangin kalau misalkan oh besok aku harus ngerjain tugas ini, berarti aku harus kelarin hari ini gitu. Jadi aku tahu untuk kelarin hari ini itu jadi benar-benar kayak kedorong buat kayak oh jadi kayak besok tuh gak perlu lagi megang-megang kayak penugasan yang pembuatan konten yang ini gitu loh. Jadi aku harus bisa selesai di hari ini juga karena aku tahu besok bakal ngerjain gitu. Tapi Koko kayak rutin gak sih bikin kontennya kayak setiap hari ini misalnya Koko wajib ngedraft satu video atau ngepost satu video? Enggak, aku nggak ada wajib-wajibin. Jadi kayak sebenarnya konten yang aku upload tuh ya semau-mau aku gitu loh. Oh. Karena aku lagi nggak bisa all in kan. Jadi kalau misalkan aku bikin plans dan untuk bisa upload gitu dan ketika aku nggak bisa wujudin tuh jadi kayak ya kayak gimana ya, kayak ngerasa gagal aja gitu loh. Jadi kayak mending aku ya udah sebisanya aku aja aku sempetin gitu. Oh, oke. Jadi kau sempetin diri buat bikin konten aja ya. Jadi Yes. kayak kau nggak yang benar-benar fokus ke konten ya? Enggak, aku bagi ke kuliah lah. Tapi kok ada rencana buat jadi full time content creator nggak? Nah itu sebenarnya ada plannya sih, kayak habis kuliah pengen bisa benar-benar full di konten dan kayak fokusin konten dulu baru fokusin misalnya kayak mau bikin bisnis atau bikin apa itu setelah aku dalamin konten dulu. Oh, oke. Berarti kau memang ada hobi buat bikin konten ya kok ya? Ya aku emang suka banget bikin video gitu loh, emang itu kayak passionnya aku lah dari dulu gitu. Tapi kok ada kayak diajarin nggak sih di WMN ini? Wah, ini jadi promosi WMN ya. Tentu guys, jadi di WMN itu sangat membantu kita memproduksi konten guys, sangat membantu kita dalam penjadwalan. Tapi emang bener sih, aku di WMN ini belajar kayak soal kayak apa ya? Pertama time management, kedua itu bukan kerjasama sih, kayak apa namanya? Alur dari produksi sesuatu gitu loh. Misalnya kita produksi, aku kan ambil film ya. Kalau di film tuh kita belajar kayak alur produksinya. Misalnya kalau cara kerjasama antar tim, cara kerjasama antar divisi itu belajar banget. Jadi kayak di sini aku juga jadi tahu alur yang sama dalam produksi konten gitu. Jadi kayak ketika aku produksi konten aku jadi lebih punya namanya apa logika berpikir alurnya gitu loh. Jadi lebih apa namanya lebih lancar dan lebih gak berantakan gitu. Oke. Kok tadi kan kita ada sempat salah satu dari speaker kita ngomongin tentang etika nih ya kok ya, etika dalam konten kreator. Menurut Koko bener nggak sih etika yang disampaikan itu? Tadi kayak misalnya etika apa? Bisa dibantu? etika branding, etika seperti post konten gitu. Post konten, nah ya. Ya, itu benar-benar kayak tadi pas aku dengerin mereka itu jadi ngerimain aku sama diri aku sendiri gitu. Karena belakangan ini sebenarnya aku juga ngerasa kayak agak sebenarnya motivasi aku bikin video tuh apa sih gitu? Apakah motivasi cuma uang gitu atau apa gitu? Tapi aku pas aku denger mereka aku jadi kayak keinget lagi sama motivasi awal aku, yaitu untuk bisa bikin video-video yang emang kayak berdampak buat bocil gitu. Bukan soal aku dapat uang, tapi soal dampak yang aku bisa kasih ke mereka. Hibur ya kok ya? Iya, untuk menghibur mereka, untuk bisa kasih kayak karena emang kayak aku ngeliat sendiri kayak dampak yang aku hasil dari video aku ngeliat mereka tuh kayak anak-anak tuh kayak bisa seneng banget kalau misalnya tiba-tiba aku ketemu mereka di jalan atau ketemu mereka di apapun, kayak mereka tuh seneng banget ketemu aku, padahal aku kayak ngerasa aku siapa ya gitu loh, aku nggak tahu, bahkan aku nggak tahu aku bisa kayak begitu. Oh, jadi sebenarnya kayak kok sekedar bikin video tapi kok nggak tahu ya dampaknya sampai bagaimana ke orang. Iya. Oh,
Jadi ternyata influencer itu seberdampak itu ya kok ke masyarakat. Ternyata bisa berdampak gitu ke masyarakat bocil kalau aku ya. Kalau aku bocil. Nah, Tapi ada nggak sih kok kalau kok di misalnya kok lagi jalan di luar nih tiba-tiba ada yang kayak cringe gitu, ini ada influencer cringe. oh enggak dong, enggak. Malah lucunya tuh kalau aku lagi jalan tuh ada bocil tuh kadang gini, misalnya aku jalan dari sana ya ke sini. Dia gini. Dia ngeliatin aku terus kan, aku kayak ya udah aku senyumin dong. Gituin aja gitu. Jadi kayak aku sukanya tuh begitu karena aku jadi kayak bisa ambil part untuk bikin anak-anak seneng gitu loh. Itu adalah kayak satu hal yang bikin aku seneng juga. Oke kok, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya kok ya. Oke. Kok cara menjaga diri kok nih di kalau misalnya buat menghindari situasi seperti kayak hujatan, kayak menjaga diri kok nih gimana caranya menghindari dari sebuah hujatan atau kayak hate comment itu gimana kok? Ya, itu balik lagi guys, dekat sama Tuhan pokoknya guys. Gak ada tips and trick ya kok ya? Tips and triknya sebenarnya ya kalau aku ya nggak usah dipeduliin gitu loh, nggak usah dipeduliin karena emang kayak ya kalau misalkan itu komen yang membangun gitu loh, kalau emang dia kasih fakta soal konten kita, oh ternyata kontennya lu jangan beginilah atau apa, misalkan konten lu tuh begini, dan itu ternyata kita merasa benar, kita harus terbuka juga sama komen hate-nya orang. Kalau misalkan emang itu benar ya udah kita harus perbaiki diri. Tapi kalau misalkan itu kayak cringe apa, dia cuma nge-hate tapi nggak kasih suatu kayak konteks kenapa konten kita bisa cringe, ya udah itu ngapain didengerin, kayak mereka cuma trash talking aja gitu. Oh oke. Kok boleh satu kata-kata terakhir kok buat motivasi yang siapa tahu ada yang dari sini mau jadi konten kreator nih kok kayak Koko. Wah ini kayak kagum nih buat tanya kata-kata ya. Apa ya? Ini kata-kata buat yang mau jadi konten kreator gitu. Yang penting kayak just be true to yourself aja gitu, kayak jadi diri sendiri dan apapun yang kayak, karena kita setiap dari kita tuh punya keunikan masing-masing, dan kalau misalkan kita benar-benar jadi diri kita sendiri dan kayak nggak peduliin sama apa yang orang lain lihat tentang kita, dan kita tetap ngelakuin apa yang kita kayak benar-benar suka, itu pasti menurut aku itu bakal kayak keunikan itu bakal belum di waktu yang tepat gitu loh, dan itu bakal jadi suatu konten yang menarik juga yang bisa kita. Oke, thank you ya Ko Sam buat waktunya Ko. Thank you ya Ko. Oke, kita kembalikan ke Nelson. Terima kasih. Oke, coba boleh berikan tepuk tangan yang paling keras buat narasumber kita. Keren banget ya teman-teman buat topik seminar hari ini yang mungkin bisa relate dengan kita semua ya sebagai pengguna media sosial dan apalagi sebagai yang penikmat hiburan dari konten creator. Nah, aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada semua speaker yang telah menyampaikan materinya, memaparkan materi tentang media digital, dan kepada terutama kepada narasumber kita, Ko Samuel Fernantia yang telah berbagi pengalamannya, dan kepada semua teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Nah, semoga dari seminar kali ini saya berharap semua dari kita bisa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang berharga. Nah, saya Nelson Tantan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya.